Sidekick by Fong, slip by Connor. Triple. Down. Film diawali dengan seorang pria bernama Daniel yang sedang mengunjungi dojo Miyagi. Di sana, ia mendengar kisah asal-usul karate di Okinawa, yang dimana saat dulu seorang nelayan bernama Shino Sensei telah memperkenalkan karate di Okinawa. Jadi saat itu Shino Sensei sedang berlayar, namun tiba-tiba badai besar menerjang kapal Shino hingga menyebabkan ia terdampar di pantai Tiongkok. Dalam kejadian ini, Shino diselamatkan oleh keluarga Han yang juga mengajarkannya karate. Dan setelah Shino kembali ke Okinawa, ia langsung mengembangkan ilmu bela diri tersebut dan mendirikan dojo Miyagi. Shin kemudian pindah ke Beijing, yang dimana diperkenalkan Mr. Han kini telah sukses dan memiliki tempat latihan besar untuk murid-muridnya. Di waktu yang sama, seorang wanita datang ke tempat latihan Mr. Han untuk menjemput anaknya yang bernama Li Pong. Si ibu yang bernama Ibu mengatakan kepada Mr. Han kalau ia akan pindah ke New York karena urusan pekerjaannya sebagai dokter. Namun Li Pong terlihat masih betah dan ingin belajar kungfu. Sedangkan sang ibu melarangnya karena menganggap bela diri itu mengajarkan kekerasan. Akhirnya Li Pong pun mau tidak mau harus menurut ibunya dan pindah ke New York. Sesampainya di New York, Li Pong meminta izin kepada ibunya untuk jalan-jalan keluar dan melihat-lihat kota New York. Sampai akhirnya ia masuk ke sebuah toko pizza untuk memesan mochi. Namun karyawan toko pizza bernama Mia memberitahunya bahwa toko tersebut tidak menjual mochi. Keesokan harinya Li Pong mulai berangkat ke sekolah barunya. Ia lalu bertemu dengan gurunya yang akan menunjukkan lingkungan sekolah. Lalu saat pulang sekolah, Li Pong tidak sengaja bertemu dengan Mia yang sedang berbelanja untuk keperluan toko pizzanya. Lalu Li Pong yang merasa tidak memiliki kegiatan lain akhirnya memutuskan untuk membantu si Mia belanja. Selama di perjalanan, Li Pong melihat tempat latihan karate dan tertarik untuk bergabung. Namun dengan tegas Mia langsung melarangnya tanpa alasan yang jelas. Beberapa pria dari klub karate lalu menghampiri mereka dan meminta Mia untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya agar segera membayar hutang-hutangnya. Mia pun berjanji akan menyampaikannya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Para pria itu kemudian masuk ke tempat latihan dan memberitahu Connor bahwa Mia jalan dengan pria lain. Ternyata Connor ini merupakan mantan pacar Mia yang saat ini masih belum move on. Dan itulah alasan mengapa Mia meminta Li Pong menjauhi klub karate tersebut karena Connor masih mengganggunya. Setelah mendengar itu, Connor marah-marah dan langsung melampiaskan emosinya kepada teman-temannya. Li Pong dan Mia kemudian pergi ke toko kelontong, di mana di sana Li Pong membantu Mia agar mendapatkan diskon karena penjualnya sesama orang Tiongkok. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Mia pun berjanji akan mengajak Li Pong berkeliling di New York. Keesokan harinya, Mia mengajak Li Pong berkeliling di New York dengan motornya. Tapi di tengah perjalanan, motornya tiba-tiba mogok cuy. Alhasil, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan naik kereta bawah tanah. Namun di dalam kereta, mereka ini bertemu Connor dan teman-temannya. Connor yang tidak suka melihat kedekatan Mia dan Li Pong mulai mengganggu mereka dan mencari-cari kesalahan. Mia yang sudah merasa jengkel langsung membawa Li Pong untuk pergi. Namun Connor langsung menghajar wajahnya si Li Pong dan pergi begitu saja cuy. Mia lalu mengatakan bahwa kemampuan karate Connor sangat hebat. Bahkan Connor selalu memenangkan Pip Buros setiap tahunnya. Yang dimana Pip Buros ini merupakan sebuah turnamen karate yang sangat populer di New York. Mia yang melihat luka Li Pong cukup parah, akhirnya dia membawa Li Pong ke toko pizzanya dan meminta ayahnya yang bernama Victor untuk menyembunyikan lukanya itu.
Victor lalu merias wajah Lipong dan mengajarkan posisi pertahanan diri yang benar. Dan ternyata Victor ini merupakan mantan juara karate di kota New York. Keesokan harinya ibu Lipong melihat wajah anaknya yang telah babak belur. Tentu saja sang ibu marah-marah karena Lipong telah melanggar larangannya agar tidak berkelahi. Ibu Lipong kemudian membawa Lipong menemui guru lesnya. Karena sang ibu ingin anaknya itu masuk universitas terbaik. Di malam hari Lipong melihat-lihat barang miliknya dan menemukan sebuah foto ketika bersama kakaknya yang bernama Xioli. Disinilah Lipong langsung teringat dengan kakaknya yang saat itu sedang belajar menguasai jurus tendangan naga. Esokan harinya di sekolah, Lipong kembali diganggu si Connor. Namun kali ini Lipong mulai merasa kesal dan melakukan perlawanan sehingga pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan ini, Connor berhasil menyerang Lipong dengan beberapa tendangan yang membuat Lipong terjatuh. Lipong lalu teringat dengan tendangan naga yang ia pelajari bersama Xioli. Dan ia memutuskan untuk menggunakan jurus itu. Namun siapa sangka Connor berhasil menghindar dan menjatuhkan si Lipong. Guru BK lalu datang untuk melerai pertarungan mereka. Namun sebelum pergi, Connor ini menantang Lipong untuk bertarung di pit puros dan menunjukkan siapa yang paling hebat. Malam harinya Lipong yang baik hati mencoba memperbaiki motor Mia yang telah mogok. Di waktu yang sama, beberapa pria dari klub karate datang untuk menagih hutang kepada si Victor. Namun Victor mengatakan kalau ia tidak memiliki uang. Alhasil, ia pun diserang oleh mereka. Lipong yang melihat itu tentu saja tidak tinggal diam dan mencoba mengusir mereka dengan jurus kungfunya. Meskipun kalah jumlah, ternyata Lipong berhasil membuat mereka mundur. Setelah kejadian itu, Victor terkesan dengan kemampuan kungfu Lipong. Bahkan ia juga menceritakan prestasinya sebagai juara karate saat dulu. Sampai di suatu titik, Victor memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan tetap untuk membiayai si Mia. Victor lalu meminta Lipong untuk melatih kungfu agar bisa mengikuti pertandingan dan menggunakan hadiah uangnya untuk membayar hutang-hutangnya. Namun Lipong masih ragu karena ia dilarang ibunya agar tidak terlibat dengan perkelahian. Saat di rumah, Lipong yang bimbang mencoba menghubungi Mr. Han dan meminta pendapatnya. Mr. Han ternyata setuju kalau Lipong mengajari Victor seni bela diri. Ia juga mengatakan kalau berbagi ilmu adalah hal yang sangat baik. Setelah mendengar perkataan dari gurunya, Lipong pun pergi ke restoran untuk menemui Victor dan mengungkapkan kalau ia bersedia menjadi pelatih kungfu si Victor. Mendengar itu, Victor senang dan segera menutup tokonya karena mereka akan mulai latihan saat ini juga, cuy. Namun di tengah latihan, Mia tiba-tiba datang dan marah-marah karena ia tidak setuju jika ayahnya mengikuti pertandingan bela diri. Ditambah lagi ayahnya ini sudah tua dan pasti akan kalah. Namun Victor berusaha meyakinkan Mia bahwa ia hanya akan bertanding 1 atau 2 kali dan setelah itu ia pensiun lagi. Mendengar itu, Mia akhirnya mengizinkannya. Box. Lower. Wrong side. Around. You're gonna have to learn to deliver power without moving your body. You strike a stone, one more time. Hari demi hari Lipong terus melatih Victor hingga kemampuannya meningkat. Suatu malam saat Lipong tidak bisa tidur, dia pun pergi ke toko Victor dan mulai berlatih kungfu sendirian. Tidak lama kemudian Victor datang dan mengajak Lipong ngobrol sambil minum-minum. Lipong lalu menceritakan soal kakaknya yaitu Xioli. Yang dimana saat itu Xioli ini baru saja memenangkan turnamen besar. Tetapi saat pulang, Xioli ini diserang oleh lawannya yang tidak terima atas kekalahannya. Sehingga ia pun membawa anak buahnya untuk menyerang Xioli dan menikamnya. Sedangkan Lipong hanya berdiam saja dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Dan sampai saat ini Xiaoli masih dirawat di rumah sakit. Hal itu juga merupakan alasan ibu Lipong melarangnya terlibat dalam bela diri. Karena sang ibu takut Lipong bernasib sama dengan kakaknya. Keesokan harinya Lipong belajar bersama guru lesnya. Namun tiba-tiba Mia mengajaknya ke pasar malam nanti malam. Awalnya Lipong menolak ajakan itu karena ia sedang sibuk belajar. Namun Mia terus merayunya sampai akhirnya Lipong pun menerima ajakan tersebut. Malam harinya Lipong pergi ke pasar malam bersama guru lesnya dan mencari si Mia. Namun siapa sangka Lipong malah melihat Mia sedang bersama si Connor. Di sini Lipong yang cemburu langsung terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, hari pertandingan tiba. Namun setelah kejadian di pasar malam, Lipong ini masih kesal dengan Mia dan mengabaikannya begitu saja. Victor lalu naik ke atas ring dan mulai bertanding. Awalnya Victor ini mampu memojokkan lawannya beberapa kali. Namun suatu titik Victor ini lengah dan langsung dimanfaatkan lawannya untuk menyerang Victor hingga pingsan. Ambulan lalu datang untuk membawa Victor ke rumah sakit. Sementara Lipong yang kaget hanya diam saja, ditambah lagi ia teringat kembali dengan kejadian yang menimpa kakaknya. Ibu Lipong yang merupakan dokter di sana lagi-lagi memperingatkan Lipong agar jangan terlibat dengan perkelahian. Lipong kemudian pulang ke rumah dengan rasa bersalah. Namun tiba-tiba Lipong diserang oleh seseorang. Yang ternyata itu adalah Mr. Han. Pagi harinya Lipong dan Mr. Han menjenguk Victor di rumah sakit. Lipong lalu meminta maaf kepada si Victor. Tetapi Victor tidak mempermasalahkan hal itu. Sementara Mia yang kecewa kepada Lipong langsung pergi dan mengabaikannya. Mr. Han lalu menawarkan bantuan kepada Victor, yang dimana dirinya akan mendaftarkan Lipong untuk ke pertandingan selanjutnya. Dan Mr. Han akan mencari master lain untuk melatih Lipong lebih jago. Mr. Han kemudian pergi ke dojo Miyagi dan meminta Daniel yang telah lama mengurus dojo tersebut untuk melatih Lipong karate Miyagi. Setelah beberapa kali menolak, Daniel akhirnya setuju dan langsung terbang ke New York. 1 minggu kemudian Mr. Han kembali ke New York dan mulai melatih Lipong di atap rumah milik guru les si Lipong. Setelah Mr. Han memberikan semua ilmu yang ia miliki kepada Lipong, barulah Daniel datang dan akan melatihnya tentang karate Miyagi. Setelah kemampuan Lipong meningkat, Mr. Han menyarankan Lipong untuk mendekati Mia kembali. Lipong lalu pura-pura memesan pizza dan meminta Mia yang mengantarkannya. Di saat itulah mereka mulai mengobrol satu sama lain dan kembali dekat. Lipong kemudian mengatakan kalau ia akan ikut tip buros atas kemauannya sendiri. Mendengar itu Mia akan mendukungnya dan memberikan semangat kepada si Lipong. Singkat cerita, turnamen tip buros pun dimulai. Di awal pertandingan, Lipong berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan melaju ke babak final untuk melawan sang juara, yaitu Connor. 2, 5, Burrow, Li Fong versus Queen's Tornado. Update, Tornado down, Li Fong moving on. Winner! Short work of the Lions, man. Winner! That's it, Connor Day advancing. Stop! Winner! There we go! Lights out, Barrett! Winner! Li Fong is moving. Namun saat Lipong berhasil mengalahkan teman Connor, ternyata Connor dan teman-temannya ini tidak terima dan mencoba mengeroyok si Lipong. Namun untungnya Mr. Han dan Daniel datang untuk melindungi si Lipong. Hingga akhirnya pertandingan selanjutnya Lipong dan Connor. Sebelum bertanding, Daniel melatih Lipong dengan keras dan menganalisa gaya bertarung Connor yang mirip dengan harimau. Daniel pun mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan harimau yaitu dengan jebakan atau trik yang memiliki jebakan. Jadi Daniel pun menyarankan Lipong untuk menggunakan tendangan naga sebagai umpan dan harus merendahkan badan jika diserang balik oleh si Connor. Mereka lalu pergi ke stasiun bawah tanah untuk melatih tendangan naga milik Lipong agar lebih sempurna. Yang dimana Lipong ini harus melewati bagian bawah pintu pas. Setelah selesai latihan, Daniel memberikan sebuah kain milik keluarga Miyagi kepada si Lipong.
Pagi harinya ibu Li Pong mendekati putranya itu. Dengan rasa sedih, sang ibu berkata kalau dirinya sudah tahu soal pertandingan Li Pong hari ini dan ia akan mengizinkannya serta memberikan dukungan. Hari pertandingan tiba. Li Pong lalu menggunakan kain keluarga Miyagi sebagai ikat kepala. Mereka kemudian pergi ke acara Pit Burros dan pertarungan sengit Li Pong dengan Conor pun dimulai, cuy. Once again, here are the rules. 8 points or KO. Hey! Sidekick by Fong, slip by Conor. 3 points! You can't do that! Down goes Fong and the ref! Terlihat kemampuan mereka berdua sangat hebat karena keduanya mampu melancarkan serangan. Namun setelah lamanya bertarung, Conor ini menendang kepala si Li Pong sampai membuatnya pingsan. Hey, stop! No! Stay there! Hey! No. Namun Li Pong bangkit kembali setelah dirinya teringat dengan Xioli. Dan kini poin mereka seri dan untuk memenangkan pertandingan ini, Li Pong pun akan menggunakan teknik tendangan naga yang sudah ia pelajari bersama Mr. Han dan si Daniel. Li Pong akhirnya berhasil menjatuhkan Conor dan bersiap untuk menghajarnya. Namun di saat itu Li Pong melihat ke arah Mr. Han dan langsung hingga akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh Li Pong dan membuat orang-orang terdekatnya bersorak bahagia. You did it! Di akhir film, Li Pong kini bekerja di toko pizza milik si Victor. Dia lalu mengirim pizza ke tempat dojo milik Daniel sebagai ucapan terima kasihnya. Dan setelah itu film pun apa? Ya benar, dan film pun tamat. Mantap cuy.